Salam, haleluya. Jemaat GB Worship dan juga teman-teman yang ikut dalam ibadah ini, salam, Tuhan Yesus baik. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kita berdoa sebentar, mohon urapan dan juga pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ora batakana maraba sakaya larama tukunuruke seyo kurama sakaya ya yo. Haleluya, haleluya. Allah Bapa yang maha besar, Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Engkaulah Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, pagi ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu, dengan jemaat-Mu, dan juga teman-teman yang lain, Tuhan Yesus, di rumah mereka masing-masing. Kami beribadah, kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau dari tempat kami masing-masing dan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami percaya Engkau menyertai semua kami Tuhan di rumah kami masing-masing di dalam ibadah ini, sehingga Tuhan Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami semua, Engkau memberikan kekuatan. Bapa, kami akan sharing firman-Mu hari ini. Bapa, berkati kami semua termasuk hamba-Mu, dan biarlah Tuhan firman-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Senang sekali boleh berjumpa dengan jemaat GBI dan teman-teman atau keluarga yang ada di Indonesia dan juga di Australia. Kita mengucap syukur bahwa sampai hari ini kita masih bisa beribadah. Sampai detik ini kita masih bisa memuji Tuhan, masih bisa menyembah Dia, dan bahkan masih bisa berdoa kepada Tuhan. Itu adalah anugerah, saudaraku. Oleh karena itu, supaya kita berada di dalam urapan Tuhan, supaya kita berada di dalam kuasa Tuhan, mari kita tetap senantiasa dekat dengan Tuhan, memuji dan membesarkan namanya, dan membaca firman Tuhan. Mari ibadah firman Tuhan hari ini kita ambil dari surat Rasul Paulus ke jemaat di Roma. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 21. Inilah firman Tuhan hari ini, saudaraku, dan saya percaya kita sudah sering mendengar firman ini, tetapi hari ini saya ingin sharing kepada kita semua di dalam kita menghadapi masa-masa pandemik ini, Tuhan, corona yang semakin mengganas. Tetapi semuanya itu Tuhan tahu, dan Tuhan sedang bekerja, dan Tuhan akan menghilangkan, membasmi virus ini dari muka bumi ini. Mari saudaraku, kita dengarkan firman Tuhan. Judulnya adalah persembahan yang benar. Bukan persembahan yang baik, tetapi persembahan yang benar. Sebab kalau benar sudah pasti baik, tetapi baik belum tentu benar. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, hari ini kita akan memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan kita. Yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya. Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai satu saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan seterusnya bisa saudara baca di rumah yang ayat selanjutnya. Tetapi inti daripada firman Tuhan hari ini adalah persembahan yang benar. Artinya saudaraku, persembahan kita kepada Tuhan, pemberian kita kepada Tuhan, apa yang kita bisa siapkan dan berikan kepada Tuhan. Saya tidak berbicara tentang persembahan atau kolekte atau perpuluhan yang lain, tidak. Tetapi yang Tuhan inginkan dari kita sesuai dengan firman Tuhan ini adalah mempersembahkan tubuh kita. Kenapa Tuhan menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Itu adalah ibadahmu sejati. Itu adalah ibadahmu. Ibadah itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, pujian kita kepada Tuhan, bagaimana hidup kita ini kepada Tuhan. Itulah inti yang diberikan oleh firman Tuhan hari ini, saudaraku. Oleh karena itu, mari saudara, kita coba merenungkan apalagi yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya sebagai umatnya, sebagai pekerja, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di dalam pelayanan ini. Saudaraku, kita tahu virus ini sekarang sudah naik ke varian yang baru, yaitu Delta. Varian virus corona Delta. Saya tidak tahu dari mana dapat nama Delta ini, tetapi itu adalah karena virus itu adalah sangat berbahaya, maka rupanya virus ini berubah menjadi virus Delta yang sangat ganas sekali. Kenapa dikatakan ganas? Itu contagious, bahasa Inggrisnya contagious, sangat menular. Dan kita tidak tahu kapan virus ini mengenai kita. Kapan kita berjalan ternyata ada virus di depan kita yang sedang melayang-layang, saudaraku. Nah, kita umpamakan kalau kita di dekat seorang yang merokok.
kita akan merasakan bau rokok. Amin, saudaraku. Tetapi virus ini kita tidak tahu dan tidak kelihatan. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus berjaga-jaga. Kita sendiri harus memperlengkapi hidup kita. Kita sendiri harus berjaga-jaga, dan bagaimana supaya kita tidak tertular, supaya virus ini tidak masuk ke dalam kita. Bagaimana, saudaraku? Inilah poin daripada firman Tuhan hari ini yang Tuhan inginkan. Karena kita lihat bagaimana bukan hanya di Indonesia virus ini mengganas, bahkan di Australia dan negara-negara lain. Dan di Sydney, saudaraku, sudah kemarin itu mencapai 50 orang. Ini yang tertinggi sejak setahun ini, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, bagaimana kita untuk mempersiapkan diri kita kepada Tuhan supaya kita mendapatkan perlindungan Tuhan? Nah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya persembahan yang tubuh kita yang hidup, artinya kita menata, kita mengatur, kita melatih bagaimana tubuh kita ini supaya sehat. Banyak kita dengar kesaksian, banyak kita dengar bagaimana cerita karena mereka bisa melampaui virus ini karena pertahanan tubuh mereka itu sehat. Oleh karena itu, saudaraku, kita sebagai umat Tuhan, kita harus membuat hidup kita mengandalkan Tuhan senantiasa, dan bacalah firman ini, dan jaga kesehatan, olahraga, dan ikutin protokol kesehatan dengan makan yang sempurna. Dan yang paling penting lagi adalah, saudaraku, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Kita semakin berapi-api kepada Tuhan. Kita harus penuh dengan sukacita dan pujian kepada Tuhan, supaya virus itu tidak mampu untuk mengganggu saudara dan saya. Hanya Tuhanlah sekarang yang kita lihat yang mampu menolong saudara dan saya. Hanya Tuhanlah yang mampu menyelamatkan dan membela saudara dan saya. Saya sudah dengar bagaimana kesaksian orang-orang yang kena COVID ini, yang sudah di rumah sakit, yang sudah ICU, tetapi mereka tertolong karena mereka berserah kepada Tuhan. Mereka minta pertolongan dari Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga mereka, supaya kuasa darah Yesus yang tutup bungkus. Ini, saudaraku, yang kita harus imani. Kita harus lakukan itu, ya, supaya kita bisa melalui masa-masa yang susah ini, saudaraku. Dan percayalah, Tuhan itu menyertai kita semua. Percayalah, carilah Tuhan semasih ada waktu, dan lakukanlah kehendaknya di dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan, saudaraku, yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Mari kita semakin bernyala-nyala kepada Tuhan. Kita semakin berseru kepada Tuhan, dan carilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman yang hamba saya sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.